Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan terus membentuk kita dan memproses kita menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Kita semakin setia, semakin belajar tulus di hadapan Tuhan untuk melayani kehendak Tuhan. Hati hamba, biar kau dapati Tuhan di dalam kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebentar sayang berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan Tuhan kebaikan yang telah ku terima. Tak dapat Lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin, haleluya Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, haleluya, yang memandang harta. Beri kami hati hamba Tuhan, yang selalu Kau cari, beri kami hati-Mu Tuhan Yesus. biar Kau temukan Di dalamku. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bila kita membuka hati kita untuk firman-Nya, melembutkan hati yang keras dan memulihkan yang terbaik Tuhan, yang ada pada kami Tuhan. Kami rindu persembahkan kepada-Mu. persembahkan Kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau
persembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau Tuhan yang melihat Ku puji namamu Tuhan, sebab kebaikan-Mu yang memandang atas hati hamba yang selalu kau cari. biar Kau temukan di dalam Biar kau temukan selama ku hidup dalam selama kami hidup Tuhan, ku mau sembah Tuhan, ku mau menyembah-Mu Tuhan berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku. ku persembahkan Kepadamu Yesusku. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami para hamba-Mu bersyukur pada pagi ini kalau Engkau masih memberi kesempatan bagi kami bernafas, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami tahu setiap pujian yang sudah kami naikkan menjadi satu persembahan yang harum yang menyukakan hati-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami rindu Engkau membekali kami dengan firman-Mu, karena hanya dengan firman-Mu saja kami akan merasa dituntun oleh Tuhan, dibimbing ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami sebagai domba-domba-Mu kami mau mendengar suara-Mu pada pagi ini. Urapi hamba-Mu dengan wibawa dan otoritas-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih doanya Bu Gembala. Bu Riyadi selamat melayani. Selamat pagi semua, shalom. Kita baca dulu firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Ini. Ya, kita dulu anak gelap. Tidak beriman itu gelap. Ya. Kenapa? Orang tidak beriman pasti jalannya sama siapa? Tuhan apa hantu? Nah, hantu itu gelap. Makanya kan selalu hal yang gelap itu ada pengaruh secara psikologis. Ya, belakang rumah gelap, ya saudara yang dikasih Tuhan, kuburan gelap, kita tidak enak ke situ. Kecuali memang kerjanya tukang gali kubur. Ya, tidak enak saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian ada kalimat firman, gelap, tapi jika terang datang, maka gelap itu tidak berkuasa untuk menguasai terang. Ya terang itu yang menguasai. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kita ini ada. Dikatakan bersekutu dengan Allah, Allah itu terang. Siapa bersekutu dengan terang, dia akan menikmati terangnya Tuhan itu. Di luar sekeliling kita itu, coba bayangkan. Alam jagat raya. Kemudian Efesus pasal 2 itu berkata, penguasa, kuasa setan yang ada di udara. Nanti kalau di laut itu kaitannya dengan mitos-mitos, ya, penguasa penunggu laut. Penunggu air, lumbang dan lain sebagainya, kali disebut kalap. Di pantai-pantai tertentu ada dianggap penunggunya. Coba. Pak, itu kalau konkretnya Alkitab itu memberi kejelasan apa sih Pak? Gitu. Nah, coba ya, ini keluar sedikit, nanti saya akan kembali. 1 Yohanes, di sebelahnya juga kebetulan, pasal 5 ayat 19. Saya ingin menunjukkan kepada kita itu.
kata terang dan kata gelap atau setan itu di situ. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kita semua berasal dari Allah kan? Dilahirkan kembali melalui korban Tuhan Yesus. Kita dijadikan anak Allah oleh benih kekekalan, bukan benih yang fana. Karena manusia itu dua komponen ya, komponen pertama fisik tanah, lahirnya dari rahim ibu kita, hasil proses pembuahan. Saudaraku ini kasih Tuhan, dan satu waktu nanti ada masa expired kita tinggal. Tapi benih ilahi itu mengerjakan yang sifatnya spiritual, roh. Ya, roh kita itu oleh karena kakek buyut kita sudah berdosa, dicengkeram oleh kuasa kegelapan, maka Tuhan menebus kita. Tuhan menguduskan kita. Setannya disingkirkan, Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Roh terang. Roh Allah itu terang yang sempurna. Dia menguasai kehidupan kita, roh kita itu. Itu yang dinamakan benih ilahi. Kita jadi anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian kita jalan di dalam terang Tuhan. Asal kita tidak nyimpang, asal kita tidak main dukun. Asal kita tidak masih kompromi dengan tahyul-tahyul. Tolong dengar baik-baik ini urusan ini. Percuma loh ya. Kalau saudara ini beriman, gereja sungguh-sungguh, so kasih persembahan. Kenapa kasih persembahan? Ya Pak, ingat dari dulu Tuhan pelihara kami, mencukupi kami, oh ya. Dan kami yakin ke depan pun Tuhan menyediakan berkat-berkat rezeki yang kami butuhkan, amin. Maka kami kasih persembahan. Tapi ini menjadi percuma ketika kita masih main-main dengan setan. Ya, jadi saya minta ini jangan. Buang warisan firasat-firasat. Apalagi kita jalan dalam hidup yang tidak beres. Cara kerja kita coba yang terang. Makanya terang itu kan nanti kalimatnya terang-terangan. Apa ya istilahnya para lawyer itu ceto welo-welo itu ya. Mungkin saudara pernah dengar istilah itu. Ini cari duitnya yang terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Umpamanya, Pak saya tidak percaya jimat, tapi saya kerjanya jual beli jimat. Ya jadi ya bodoh aja. Ya Pak saudara yang dikasih Tuhan. Nah ini setan pinter gitu loh. Dengan berbagai macam cara. Kita tetap di dalam terang itu aman. Kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Perkawinan kita jaga. Semua orang itu ngadepi pengaruh. Manisnya, tawaran manis. Sampai ada istilah lihat rumput di kebun tetangga itu kelihatan lebih, padahal itu plastik. Orang tertarik dia mau ngeramban di situ di sayur ya melet, wong itu plastik. Atau tidak menyirami kebun sendiri sehingga lihat kebun yang lain itu lebih hijau. Nah ini memang semua trik dari kuasa gelap. Penentuan Tuhan bahwa anak Tuhan itu diberikan kodrat ilahi supaya punya persekutuan dengan terang. Terang dengan terang beres. Di dunianya beres, akhiratnya pasti beres, saudara. Ngerti enggak? Dunia ini beres apa? Ekonomimu pasti ada aja rezeki dari Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Masalah, oh itu biasa. Hidup di dunia ini memang isinya masalah. Kenapa dikatakan seluruh bumi di bawah kuasa siapa tadi? Siapa sih jahat itu tolong saudara? Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini kalau sampai orang waduh hidup itu kayak gitu. Pak iya ini Tuhan ngasih tahu. Kalau enggak lah ngerti saudara.
Saya pelajari yang lain-lain tuh gak jelas. Kadang rancu antara putih, hitam, gak jelas. Jadi abu-abu gitu. Ini Tuhan memberitahu. Ya, dikatakan di situ seluruh bumi ini di bawah kuasa si jahat. Pak, yang angker itu apa? Bekas kuburan atau rumah tempat orang bekas bunuh diri apa? Itu karena sudah dibuat jadi image-nya orang gitu. Tapi sebetulnya saya mau kasih tahu semua tempat di muka bumi ini semua sama. Ada tempat kemudian ada jalan raya di tikungan atau apa, gambar tengkorak, tempat awas berbahaya, sering terjadi kecelakaan. Orang mesti sudah membangun image angker. Ada yang sering kali minta tumbal. Padahal kalau nanti ditelusuri mungkin tikungannya ini tidak diperhitungkan dengan baik seiring dengan kemiringannya dan sebagainya. Di tempat itu tekuan yang tajam dan sebagainya, kurang rambu. Tapi bisa iya, karena orang sudah mengimage-kan itu. Ya, image-nya orang ini tempatnya setan. Jadi mau di mana, di laut, di darat sama. Kuasa gelap itu. Seluruh bumi ada di bawah kuasa si jahat. Semakin gemeruduk di tempat itu, setan-setan hantu demit jin wewe gombel itu, kalau orang sudah membangun satu image, ya di sini tempatnya, di sini orang bakar kemenyan, di sini orang ngirim sesaji, wah dia di situ. Oh suka sesaji Pak, suka sajen Pak. Setan itu sesungguhnya tidak doyan sego kuning saudara. Sing suka siapa kira-kira? Sampean semua ini. Ya, lo kok datang Pak makan sesaji? Bukan sesajinya yang dimakan, hati orang yang membawa sesaji, hati pikiran orang yang mengimitkan tadi bahwa di situ ada setan, itu yang dicengkeram. Seluruh bumi ini ada di bawah kuasa gelap. Lo ini saudara ada di posisi di mana ini? Di luarnya lingkup hadirat Tuhan ini atau di luarnya? Atau di dalamnya? Nah itu. Saya bercerita itu. Ketika hari ke-8 itu puncaknya saya sudah menjelang mati itu. Nah dokter loh yang ngomong, saya sekarat itu. Waduh, benar-benar sekeliling saya itu gelap. Kelam gitu loh. Mencekam, mengerikan. Ya, kemudian dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang, ya itu untuk mengimitkan kepada saya sesuatu yang menyeramkan, menakutkan gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lah itu sebabnya Tuhan memanggil kita, menjadikan kita anak Allah. Supaya kita mendapatkan apa di dalam ayat-ayat itu dikatakan ayat yang ke-7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah ini, tas jadi terang, maka kita dipersekutukan dengan ya sesama saudara. Itu ibadah itu. Ibadah itu ketemu Tuhan, kita bersama dengan saudara-saudara yang sudah dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 10 itu. Kamu adalah bangsa yang kudus, ya, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah yang sudah dipanggil dari gelap untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kenapa ajaib? Ini selalu ada istilah ajaib. Ajaib itu melingkupi dunia nyata sampai dunia roh. Ketika ajaib itu identik dengan goib, gaib. Sebagian masyarakat kita kenal itu istilah goib, awas ini barang gaib. Tapi sayang kegaiban-kegaiban yang dari sebelah, dari kuasa kegelapan. Itu paling percaya. Hari ini semua. Ketika saudara disadarkan, ya
dalam hati kecil, saya itu. Tuhan tolong sebelum terlambat. Ini corongnya Tuhan dipakai. Jangan sampai terlambat. Karena tidak ada orang yang tahu. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Maka kemudian kalau Tuhan itu sudah membuat kita hidup di dalam terang, kita dapat bersekutu. Nah, ini seperti ini. Ada orang Jawa, Papua, Ambon, Tionghoa, Manado, Sulawesi, Dayak, apa aja lah. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini kita saudara, ini keluarga. Ya, kita memiliki persenyawaan yang sama. Kalau sama-sama hidup dalam terang-terang, ketemu orang yang bersekutu di dalam terang. Nanti saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang hidup di dalam satu persekutuan yang baik. Saya mengingatkan saudara, saudara doakan saya. Ini, sehingga kita terus. Di dalam kuasa terang Tuhan, kita tidak jauh dari Tuhan. Tanda-tandanya apa? Ada pikiran yang positif, ada semangat hidup, amin. Saudaraku, dan ada langkah-langkah konkret. Saya contohkan ini di dalam kisah di 2 Raja-Raja. Yuk kita semua buka Alkitab kita ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Perikop itu diawali dari pasal yang sebelumnya, pasal 6 maksudnya. Kemudian di pasal 7 itu ayat 1 sampai 20 itu perikopnya. Tetapi kita coba lompat-lompat. Kita lihat di sini. Di dalam suatu keadaan di mana Israel itu lagi dikepung oleh musuh. Ya, yang dari luar kerajaan tidak bisa masuk, yang dari dalam tidak bisa keluar. Banyak orang yang mati kelaparan. Sampai zamannya Elisa ini, orang dapat makan apa saja yang tidak lazim dimakan, sampai dikatakan ya kepala keledai itu mahal harganya. Padahal keledai itu barang haram. Menurut prinsip Israel, tidak boleh dimakan. Tapi dalam keadaan seperti itu sudah dimakan. Itu pun sulit untuk mendapat. Mahal. Sampai dikatakan orang makan apa? Tai merpati. Sudah pernah dengar kan itu? Tai merpati. Dimasak apa? Mungkin dipepes. Saya juga tidak tahu. Ya. Tapi kita lihat di situ ada sekelompok kecil orang. Silakan dibaca. Pasal 7 ayat 3 dan 4 Bu Riyadi. Silakan. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Orang beriman itu selalu punya tekad yang jelas. Amin. Sementara orang putus asa, raja sama rakyatnya sama ini. Udah tidak berani. Ya kalau raja mungkin masih ada lah makanan. Tapi rakyat sudah mati kelaparan. Itu pernah terjadi. Tapi dikatakan di sini ada 4 orang sakit kusta. Kusta itu bahasa Alkitab zaman dulu lambang dosa. Tetapi ternyata orang ini memiliki cara berpikir yang lain. Pasti ada sesuatu. Tidak dijelaskan tapi saya berkeyakinan 4 orang ini memiliki harapan. Dan harapan yang paling menentukan, harapan yang paling menjanjikan adalah berharap kepada siapa? Tolong? Kepada Tuhan. Faktanya nanti Tuhan memperlihatkan kuasanya. Nah, apa kaitannya dengan gereja? Sama, gereja itu kita semua latar belakangnya kan berdosa. Mana ada orang yang di sini suci itu lahir? Tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Iya, kusta kita ini di mata Tuhan. Ya, kalau bukan karena Tuhan bermurah, tidak akan terjadi Natal itu. Kalau bukan Tuhan memang dia membuat penentuan, menyelamatkan kita, tidak dilanjut itu Natal sampai ke Paskah. Ya lakukan itu. Karena kita harus sadar, aku orang berdosa, tapi engkau mengasihi, engkau sudah selamatkan aku. Nah ini iman Kristen itu begitu. Aku ini kusta.
Tapi engkau bermurah. Makanya Yesus kasih contoh ada 2 orang kan. Satu itu doa, yang satu siapa? Pemungut cukai. Yang satu siapa? Orang Farisi. Yang Farisi dia enggak dapat apa-apa. Pulang sedih. Tapi yang berbahagia adalah ini orang berdosa yang takut dia menatap ke atas. Sambil menebah dada dan berkata, aku ini orang berdosa. Tapi orang berdosa yang punya iman. Amin. Kusta yang punya iman. Sehingga tidak akan terus kusta. Karena kasih karunia Tuhan berlaku. Makanya gelap kita ya dikuasai oleh terang Tuhan. Gelapnya pergi sudah. Kita semua ini ada di dalam terang Tuhan. Tuhan menyertai kita. Maksudnya begitu. Bukan disertai hantu. Tapi disertai Tuhan. Sekali lagi bukan disertai hantu. Tetapi disertai Tuhan. Makanya terang. Kalau engkau beriman, engkau hidup di dalam terang. Nih, masih pikiran kita itu dijamah oleh Tuhan. Ya, tidak gampang. Ya barangkali curiga, iri hati. Selalu underestimate terhadap orang lain. Nah, ini dirubah. Tekadnya juga begitu. Anak Tuhan itu apapun yang terjadi di 2019 memang tidak mudah. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi bersyukur Tuhan menguatkan. Tuhan membawa aku sampai melewati tahun 2019. Dan aku yakin tahun 2020 ini Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan aku tidak akan mau meninggalkan Tuhan. Dan pasti ada hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Amin. Itu ciri khas pikiran anak Tuhan itu. Itu seperti ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kita tidak bergerak mati kelaparan. Kita keluar dari ini area ini. Masuk areanya musuh orang Aram paling banter dibunuh. Di dalam mati tidak di luar dibunuh. Alah sama aja. Siapa tahu Tuhan melakukan sesuatu. Jadi minimal ada pemikiran seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak Tuhan itu begitu. Nggak terus dagang ini rugi, coba usaha ini bermasalah, coba ini. Itu. Yang penting aku tidak menyakiti orang. Yang penting aku tidak merugikan orang. Yang penting aku tetap bertindak di dalam tuntunan Tuhan. Yang benar. Gitu. Siapa tahu di situ Tuhan akan bekerja. Amin. Makanya tidak ada kerjaan yang tidak mulia. Semua mulia. Ya. Singapuran masih lebih baik tapi daripada Spanyolan saudaraku. Ya ingat ya Pak Bandi ya. Apa Spanyolan itu? Separuh nyolong Pak. Aduh. Ya jangan hidup kayak begitu. Nggak nyolong tetapi kita berpikiran untuk bagaimana orang lain. Supaya sulit orang lain. Itu salah. Jangan lakukan itu. Toh orang itu ada rezekinya masing-masing. Amin. Cara Tuhan. Ya, kalau bicara istilah kebiasaan konsep sebagian ya di dunia ini, waduh saya dibuat ini sehingga urusan seret. Oh ini orang ini mulai pakai nabur-nabur sesuatu, gitu. Kan kurang kerjaan. Jalan aja. Nah ini tujuannya. Fellowship itu ada satu persekutuan, satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Bisa menjamah kita. Ya, lanjut ayat 5. 2 Raja-Raja silakan. Ayat yang kelima. Ya. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ya. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Coba. Orang Israel rajanya tidak berani keluar. Karena tahu di tapal kuda, di pagar betis maksud saya. Ini keluar. Loh enggak ada. Ayat 8 Bu Riyadi, silakan dibaca. Ini saya lompat-lompat ya, nanti boleh baca itu seluruhnya pasal itu. Supaya lebih jelas. Ayat 8. Ya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Orang yang berharap kepada Tuhan itu akan melihat kuasa Tuhan. Amin.
Nah itu kita bergereja itu tujuannya. Ada kuasa Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan buat hidupku ini. Maka enggak perlu khawatir, cemas itu. Itu enggak beriman Tuhan, itu iman sama setan itu. Orang khawatir itu. Kita lihat, makanya jaga baik-baik ini, fellowship di antara kita. Kita kadang ya beda, berpendapat beda, cara berpikir. Ya cobalah dieliminir itu. Kita minta pikiran yang lebih besar, yaitu pikiran Kristus. Menguasai kita, melingkupi kita. Supaya kita betul-betul dituntun melangkah dengan penuh kepastian. Pikirannya positif, langkahnya konkret. Apa yang terjadi? Melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Kalau Tuhan sudah memberkati itu tidak kurang cara. Kiri kanan orang jegal, tapi kita ada rezeki yang Tuhan sediakan. Nah jadi anak Tuhan jangan saling jegal, jangan saling ya menyakitkan gitu loh. Yang terbuka, biasa, jujur, ceto welo-welo, kita anak terang. 2020 ini coba kita melangkah, minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan seperti itu. Ini banyak emas, makan kenyang, emas apa disimpan lagi, dia pergi lagi ya. Kuasa Tuhan ada. Hidupnya orang yang benar itu ada aja. Kalau hidup tidak benar tapi kok kelihatan masih lancar, hati-hati loh. Engkau sedang berjalan dalam jalan lebar itu. Di dalam dunia ada dua jalan kan, satu jalan yang dan satu. Nah itu, ketika engkau, saya hidup tidak beres, salah menurut pendeta, tapi kenyataannya saya masih oke aja, hati-hati. Itu begitu jatuh terjerembab langsung nyemplung di sana. Tidak ada lagi kesempatan. Kalau engkau disadarkan, aduh kok kenapa aku dalam kesulitan ini, kenapa aku dalam masalah ini, kenapa hatiku tidak bahagia. Iya sadar aku karena aku salah, Tuhan minta ampun, cepat diambil sama Tuhan. Kadang kena konsekuensinya ada. Tapi tidak kemudian fatal. Kalau fatal, plung sudah tidak ada lagi. Kalau sudah di sana itu radikal, itu jadi sesuatu yang sudah berakar, tidak bisa berubah. Jangan mimpi didoakan pendeta 100 karena engkau sudah kasih sumbangan, kasih persembahan kepada pendeta-pendeta dalam jumlah yang besar. Dengan harapan nanti kalau aku mati sudah di neraka. Sekiranya pendeta-pendeta mendoakan agar aku bisa diterima di yang di atas. Tidak ada tempat bagi orang yang model kayak begitu. Ya, saya harus fair ya, saya sampaikan kepada kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-9. Sudah 9 belum? Belum, silakan. 9. 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Apa ini? Orang yang hidup dalam terang, dia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama apa? Ibadah. Ibadah yang benar, sikap hidup yang benar, pasti dia akan meningkat. Jadi berkat buat orang lain. Nih, masa kita habis-habisin sendiri ini? Enggak. Yuk kita ngomong sama raja. Supaya apa? Israel satu bangsa menikmati itu. Keluar semua. Waduh, karena ditinggal sama kerajaan Aram itu. Entah gimana. Tuhan membuat di antara mereka sendiri perang dengan sendirinya. Lari, semua logistik, peralatan perang, semua. Ya, itu ditinggal semua. Dan yang tahu 4 orang tadi. Ini gambaran orang yang punya hubungan lah sama Tuhan. Dan punya hubungan baik ini dengan sesama ini tadi. Kompak dia. Sekarang dia masuk ke kerajaan. Kasih tahu ini semua keluar. Jadi berkat. Mau jadi berkat 2020. Amin. Engkau dikasih rezeki Tuhan, ingat. Ketika ada hambatan saudara mau berbagi, mau membawa persembahan. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa memberkati, memberi rezeki. Dan aku mau melakukan karena aku tahu di depan sana Tuhan sudah menyediakan semua yang aku butuhkan. Kan itu. Coba belajar. Yang masih belum selama ini.
Ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarak tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Nggak ada regane. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut ayat 19. Ayat 19. Ya. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Nah. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Ini. Jadi ajudan raja ini, jenderal ya. Dia mengatakan waktu Nabi Elisa berkata, nanti satu hari akan terjadi, kelaparan dirubah dengan kelimpahan. Dia ngomong apa? Tidak mungkin. Mana mungkin itu terjadi? Jangan begitu, makanya jadi anak Tuhan. Engkau sedang dalam kesulitan, tetap engkau berharap dan yakin kuasa Tuhan itu ada waktunya dia memberi pertolongan. Abdi Allah itu mengatakan kemudian, marah ilahi ini. Nanti pada waktu orang menikmati kelimpahan rezeki, kamu akan diinjak-injak orang, mati di situ, diinjak-injak orang banyak. Dan yang terjadi apa? Setelah 4 orang kusta ini memberitahu, semua orang keluar masuk untuk bawa barang carahan itu. Si abdi tadi, ajudan raja itu apa? Yang ngomong, enggak percaya, enggak mungkin. Betul, dia terjerembab, diinjak-injak, mati. Apa saya simpulkan di sini? Anak Tuhan yang ibadahnya benar, sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Bukan cuma dia jadi berkat, tapi yang kedua ini apa? Yang berikutnya menjadi penggenap penentuan Tuhan. Nangkep maksud saya? Penggenap penentuan Tuhan. Karena Tuhan sudah pernah berfirman, nanti bakal terjadi begini. Ini 4 orang ini memberitahu, orang lalu lalang, akhirnya yang tidak percaya diinjak-injak. Maka percaya Tuhan aja lebih baik daripada tidak percaya. Puji Tuhan saudaraku. Itu sebabnya yang terakhir, kita bersekutu terus dengan Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita buka sama-sama. Yohanes pasal 15. Ayat 5 dan 7, silakan dibaca. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Terus dalam terang. Ketika lakumu ada dalam gelap, suasana yang tidak beres di mata Tuhan, cepatlah. Ya Tuhan, 2020 ini sudah aku mulai. Aku melangkah, aku mau hidup di dalam kebenaran. Hari ini mungkin hatimu, perasaanmu seperti disayat sembilu oleh perkataan-perkataan hamba Tuhan yang biasa ini. Tapi itu bagus. Karena dalam pasal 7 ini untuk menjadi berbuah, untuk menikmati kuasa Tuhan harus melalui satu proses pemberesan dari Tuhan. Seperti ayat 2, Bu Riyadi akan bacakan itu. 15 ayat yang kedua ini. Apa? Ayatnya kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Katakan, Tuhan, aku mau dibersihkan hari ini. Semua, Tuhan, aku mau dibersihkan hari ini. Amin, saudaraku. Kau ngomong sama Tuhan, bukan kepada saya. Ya, hari ini kita akan terima perjamuan suci, biar komitmen janji yang kau ungkapkan di hadapan Tuhan dimeterai melalui perjamuan suci. Dan ingat loh ya, konsekuensi itu ada. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya. Amin. Terima kasih Bu Riyadi. Haleluya, puji Tuhan. Keluargaku dimanapun saudara berada saat ini, kita berada di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, di mana kita bersama-sama akan melaksanakan persekutuan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan kuasa darah Tuhan yang tercurah, yakni perjamuan kudus yang Tuhan
wariskan kepada kita gereja Tuhan untuk terus-menerus melaksanakan sampai kita semua bertemu muka dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan kepada kita semua, bahwasanya hari ini ketika saudara telah menerima pembagian hostia dan anggur, puji Tuhan kita dapat laksanakan dengan hostia dan anggur itu. Tetapi jika saudara belum mendapatkannya, saya juga telah menyampaikan kepada kita semua bahwa saudara bisa menyediakan sepotong roti kecil, roti apa saja, dan secawan kecil atau di dalam gelas diisi sirup warna merah, rasa apapun, ya, sebagai tanda persekutuan kita dengan kuasa darah Tuhan. Baik, saya yakin setiap saudara telah mempersiapkan diri. Untuk itu, saya silakan semua membawa hostia atau roti di tangan kanan dan anggur atau sirup warna merah atau apa saja sedikit saudara pegang di tangan kiri masing-masing. Dan saya undang kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berdiri, karena kita tahu saat ini kita sedang beracara dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita bersama. Baik saya berada di pastori dan saudara di tempat masing-masing. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk dibawa lagi masuk pada awal bulan baru, berada di minggu tanggal 5 Juli 2020 ini Tuhan, kami bersama akan merayakan peringatan akan kematian Tuhan di atas salib untuk memberikan tubuhnya yang dipecah-pecahkan, memberikan darah-Mu dicurahkan bagi kami sekalian, sehingga setiap kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon Tuhan berkati seluruh proses perjamuan kudus ini dari sekarang hingga selesai semua. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita persekutukan diri kita dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi penebusan hidup kita untuk kemuliaan Bapa. Sabda Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita bersama memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tubuh Tuhan telah kami makan untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan, agar setiap kami dapat menikmati persekutuan dengan memakan tubuh Tuhan. Dan sekarang kami akan meminum perjamuan kudus, anggur yang telah Engkau sediakan bagi kami sekalian untuk merayakan suatu peringatan yang rohani, yaitu persekutuan dengan darah Tuhan. Marilah kita persekutukan diri kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi penebusan hidup kita untuk kemuliaan Bapa. Sabda Tuhan berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus? Marilah bersama kita minum dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang kami mengucap syukur bersama dengan segenap umat tebusan-Mu. Dimanapun umat tebusan-Mu berada ya Tuhan, hari ini kami telah menikmati pesta kemenangan, yakni pesta tanda penebusan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami semua pada 2000 tahun silam. Dan hari ini kami telah menerima berkat Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan diberi kekuatan, dibaharui, iman percayanya boleh semakin teguh, pengharapannya semakin jelas, dan menikmati kasih Tuhan yang semakin dilimpahkan dengan sempurna. Dan pun demikian kami juga belajar mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Semuanya menjadi kuat di dalam Tuhan. Bahkan bagi yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkenan menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan kami dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu, selagi Tuhan masih mengaruniai kesempatan, kami hidup dan melayani Tuhan di dalam dunia ini, maka bagi Tuhan tidak mustahil memberikan kesembuhan, kesehatan kepada kami semua untuk berkarya lebih lanjut bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang saat ini sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, kekuatan baru, dan jalan keluar pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini, ketika kerinduan umat tebusan-Mu untuk mengalami pemulihan hidup di dalam hubungan rumah tangga, keluarga, biarlah hari ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerusi perjalanan dari awal bulan Juli ini sampai seterusnya di dalam anugerah Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami semua. Bahkan kekuatan dan penghiburan ilahi selalu menjadi bagian bagi setiap orang yang hidup bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa lain, yakni kuasa kegelapan, semua sudah ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkat kemenangan menjadi bagian dari setiap kami umat tebusan Tuhan. Terima kasih, hidup kami milik Tuhan, mati kami pun juga milik Tuhan. Dan kami mau hidup sebagai bagian dari kemuliaan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan kekuatan baru, penghiburan, anugerah, kasih yang tiada habis-habisnya. Dan mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengakhiri ibadah minggu pertama yang sudah kita laksanakan perjamuan kudus ini, kita akan menutup di dalam doa berkat dan syukur. Mari kembali kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, karena kami hari ini telah bersekutu di dalam ibadah secara online, dan setiap kami telah diberkati melalui persekutuan dengan perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Lebih lanjut sebelum kami memulai aktivitas kami, entahkah di hari ini atau hari selanjutnya, di awal minggu berikutnya, Tuhan kiranya menuntun dan menyertai kami. Menyadarkan kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mewartakan kebenaran, mewartakan tentang cinta kasih dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap umatnya yang mau percaya dan bergantung kepadanya.
Maka sekarang ya Tuhan, utuslah kami untuk menjadi berkat manfaat bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari saat ini sampai selamanya, sampai Maranatha, yakni Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita semua pulang ke sorga yang mulia, dan di sana kita dapat bertemu dengan Tuhan yang penuh rahmat dan dengan semua umat kudus Tuhan yang telah mendahului kita semua. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Berkat anugerah Tuhan turun dan kami sambut bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah semua yang percaya dan menikmati berkat Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku semua, dan biarlah kita akan melanjuti perjalanan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam bimbingan firman Tuhan, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Bapa Sorgawi. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadah yang akan datang. Shalom.